Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Al-Mukarramah Ibu Nyai Haja Siti Nurjannah, mudah-mudahan beliau diberikan kesehatan, umur yang panjang oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kita hormati dan kita taati pengasuh sekaligus Ketua Yayasan Pondok Pesantren Sabilul Hasanah, Bapak Kiai Haji Muhammad Syarif Humas As-Sawali STHI beserta istri Ning Haja Dewi Maliha Masruroh, juga mudah-mudahan diberikan kesehatan lahir maupun batin oleh Allah Subhanahu wa taala. Juga yang kita hormati Sekretaris Yayasan Bapak Kiai Haji Muhammad Ubaidillah Lu'ai Ademsiki MSI beserta Ning Maula Rahmatul Maula, mudah-mudahan diberikan kesehatan lahir maupun batin oleh Allah Subhanahu wa taala. Juga yang kita hormati Wakil Ketua Yayasan Pondok Pesantren Sabilul Hasanah Bapak Kiai Haji Muhammad Abdullah Yazid At-Tamimi beserta istri Ning Nyimas Nisaul Hamro, juga mudah-mudahan diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Juga yang kami hormati segenap kepala sekolah di lingkungan Pondok Pesantren Sabilul Hasanah, Bapak Kepala Sekolah Madrasah Aliyah, Sanawiyah, Muallimin Muallimat dan Madrasah Diniyah Pondok Pesantren Sabilul Hasanah. Juga yang kami hormati segenap Dewan Ustadz dan Ustazah, jajaran pengurus Pondok Pesantren Sabilul Hasanah, juga mudah-mudahan diberikan kesehatan, keistiqomahan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam membimbing kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Yang kita hormati tamu kita Al-Mukarram Kiai Haji Ahmad Kafabih beserta istri Ning Saila yang datangnya dari Pondok Pesantren Lirboyo Kediri. Kalau kami dengar kemarin di acara haul itu, beliau ini dijuluki oleh Pak Kiai Al-Mukarram Kiai Kafabih itu Mayor Teddy beliau ini ya. Mudah-mudahan kedatangan beliau di Pondok Pesantren Sabilul Hasanah bisa membawa berkah bagi Pondok Pesantren Sabilul Hasanah, khususnya bagi kita semua yang lagi menuntut ilmu. Amin ya rabbal alamin. Juga yang kami hormati segenap alumni Pondok Pesantren Lirboyo yang berkesempatan hadir. Juga ada masih santri Lirboyo, juga mudah-mudahan betah di Lirboyo, nanti bisa balik ke Sabilul, bisa ngembangkan ilmunya di Sabilul Hasanah. Amin ya rabbal alamin. Juga santri putra dan santri putri yang insya Allah dalam rahmat dan lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mengawali jumpa kita pada malam hari ini, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberi kita nikmat kesehatan jasmani maupun rohani, sehingga kita dapat berkumpul di dalam masjid ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat siring salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita, Nabi besar kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga syafaat atau pertolongan beliau kelak diberikan kepada kita semuanya. Amin ya rabbal. Para kiai, para ustadz dan ustazah, santri putra dan santri putri yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun acara kita pada malam hari ini yakni Mau'izatul Hasanah, ngaji bareng dan motivasi untuk kita semuanya dalam rangka menyambut datangnya bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan kita menyambut dengan bahagia, menyambut dengan riang, nanti kita digolongkan oleh Allah Subhanahu wa taala termasuk orang-orang yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam api nerakanya. Amin ya rabbal alamin.
Adapun acara yang pertama yakni pembukaan, acara yang kedua kata sambutan, acara yang ketiga yakni mau'izatul hasanah, acara yang keempat doa, dan yang kelima penutup. Mari kita buka acara ini untuk mengambil berkahnya. Kita buka dengan sama-sama baca Ummul Kitab dengan harapan apa yang kita hajatkan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihin niyah Al-Fatihah. Acara yang kedua yakni sambutan, yang dalam hal ini langsung akan disampaikan oleh Bapak Ketua Yayasan Pondok Pesantren Sabilul Hasanah kepada Al-Mukarram Bapak Kiai Haji Muhammad Syarif Humas As-Sawali STHI. Kepada beliau waktu dan tempat kami haturkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabil aziz, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin. Hadratal mukarramin wal mukarramat, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat yang insyaallah dimuliakan, dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus yang sama-sama kita ta'zimi pengasuh Pondok Pesantren Sabilul Hasanah, Ibu Nyai Hajah Siti Nurjannah. Mohon doanya semoga beliau senantiasa diberikan oleh Allah umur panjang, fisihah wal afiyah. Amin ya rabbal alamin. Yang kami hormati dan kami ta'zimi tamu kita yang insya Allah pada malam hari ini akan menularkan ilmu, pengalaman, nasihat dan motivasinya untuk kita semua, yaitu yang kita muliakan, kita hormati Kiai Haji Ahmad Kafabi. Beliau adalah putra guru kita, masyayikh kita, ya, pengasuh Pondok Pesantren Lirboyo Kediri, Bapak Kafabi Mahrus, Kiai Haji Kafabi Mahrus. Semoga beliau beserta keluarga senantiasa diberikan oleh Allah umur panjang, sehat walafiah, diberikan keberkahan. Amin ya rabbal alamin. Juga yang kami muliakan istri beliau Ning Nyai Hajah Sela Hasina Zamzami, ya. Mungkin sebelum ketemu Ning, anak-anak sudah lebih kenal daripada saya teng jenengan, ya kan? Karena beliau ini yang menjadi pendobrak Ning bunyai untuk bisa berdakwah lewat medsos, ya kan? Hari ini alhamdulillah muncul, ya kan, Ning bunyai yang dia juga ikut berdakwah lewat media sosial. Kemudian yang saya hormati segenap jajaran pengurus Yayasan Pondok Pesantren Sabilul Hasanah, adinda kami Agus Haji Muhammad Abdullah Yazid At-Tamimi, juga segenap asatid wal ustazah Ning Rahmatul Maula, Ning Dewi Malihah, dan juga para asatid yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu, para alumni, baik alumni yang melanjutkan ta'alumnya di Lirboyo atau mungkin yang kuliah di UIN Raden Fatah. Saya lihat ada yang mahasiswa, ya,
juga para tamu undangan, ibu-ibu, ya, keluarga besar Pondok Pesantren Sabil Hasanah, dan tak lupa kami sampaikan rasa bangga kami, rasa cinta kami kepada santri putra, santri putri Pondok Pesantren Sabil Hasanah. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan barokahnya, melimpahkan rahmatnya dan kasih sayangnya kepada anak-anakku sekalian. Amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Pertama, marilah tidak henti-hentinya kita persembahkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena alhamdulillah malam hari ini kita bisa duduk bersama dengan ulama, dengan kiai, dengan bunyai, dengan orang-orang alim. Semoga kumpul kita hari ini menjadi syahid, menjadi saksi, kelak kita akan berkumpul dengan beliau-beliau di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat besertakan salam semoga senantiasa tersanjungkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, alladzi turja syafa'atuhu likulli haulin minal ahwali muqtahim. Semoga kita semua malam hari ini dicatat sebagai umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mendapatkan barokah, manfaat, pahala daripada bacaan sholawat yang tadi kita sudah sama-sama panjatkan. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah, pertama saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada Cak Ahmad. Ini panggilan yang apa namanya lebih akrab, ya. Ya, jadi kalau di Lirboyo itu anak kiai itu dipanggil Cak, ya kan. Kalau di sini Gus dipanggil Cak itu malah kakek ditambahin Eca. Nah, kalau Eca itu istilahnya Palembang, ya kan, main-main, nah, pura-pura. Maka di sini jarang kalau dipanggil Cak, ya kan, dipanggilnya paling banter Gus, ya kan. Jadi di Lirboyo itu kalau Gus itu manggilnya Cak, ya kan. Ada Cak Adib, ada Cak Ahmad, ada Cak macam-macam, ya kan, ada Cak Zulfa, ya. Beliau ini, ya kan, walaupun lebih senang saya yakin dipanggil Cak karena lebih apa namanya bisa familiar, bisa dekat daripada dipanggil kiai walaupun keilmuannya sudah mumpunin untuk jadi kiai, ya kan. Jadi nggak mudah untuk jadi kiai, ya kan? Jadi selamat datang, terima kasih kerso rawuh di Pesantren Sabilul Hasanah. Hari ini Pesantren Sabilul Hasanah menginjak usia 29 tahun. Karena Sabilul Hasanah mulai operasional itu Juli 95. Jadi ini lagi meranjak 29 tahun. Jadi semoga kehadiran beliau beserta istri beliau menambahkan barokah daripada pondok pesantren ini. Kemudian yang kedua, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada beliau apabila cara penambutan kami, penempatan masih tidak sesuai, ya kan, mungkin terasa sumuk, panas. Saya itu kepingin masang AC, paling enggak tuh kalau saya hitung biar dingin masjid ini dipasang AC paling enggak itu 15. Tapi masalahnya wattnya enggak kuat, ya. Trafo di depan, trafo desa ini itu sudah overload. Kemarin aja kita waktu mau nambah daya, itu tukang listrik bilang mekso. Asalnya ditolak tapi karena kebutuhan santri akhirnya bisa ditambah. Sedangkan AC itu kan dayanya besar. Jadi nunggu moga-moga tidak lama trafonya diganti yang lebih besar lagi, kita bisa pasang AC. Asal ada yang mau nyumbang. Ya kan, kalau nggak ada yang nyumbang ya beli AC 15 ya lumayan kan. Lumayan. Jadi mohon doanya semoga ke depan bisa dipasang AC, bisa dingin, ya, karena memang faktor listriknya nggak kuat. Kemudian ingin kami sampaikan salah satu pesantren yang menjadi idola daripada Sabilul Hasanah, pesantren yang menjadi idola daripada almarhum Romo Yai waktu beliau masih hidup, itu adalah pesantren Lirboyo. Maka
alhamdulillah tahun 2007 apa 2008 saya lupa. 2007 seingat saya. Itu alhamdulillah almarhumlah Romo Kiai Haji Idris Marzuki rawuh dan sempat nginep di sini sebentar. Waktu itu kebetulan berbarengan ada MTQ JKH tingkat nasional di Sabilul Hasanah. Jadi itu event nasional yang pernah di sini tahun 2007 ya. 2007 dan kebetulan ada acara di Belitang karena ngerti ada JKH MTQ JKH di sini, Bunyai ngersakaken rawuh. Bayai istirahat, Bunyai niku teng arena MTQ bidang tahfidz sengojo kepengin nyimak. Masya Allah. Dan Bunyaidin almarhumlah juga, beliau sudah belum lama wafat, itu luar biasa khidmah terhadap Al-Quran. Sehingga alhamdulillah berapa kali saya dan ibu dan keluarga bisa berkesempatan sowan kepada beliau, sowan kepada Mbah Ye Anwar, karena kalau ke Lirboyo termasuk yang wajib kami sowanin karena kebetulan Neng Dewi memang alumni daripada Mubtadiat, ya kan, sehingga saya selalu memberikan motivasi kepada anak-anak, ya kan, kalau kepengen lanjut mondok setelah dari sini paling tidak pilihannya adalah Lirboyo. Mengapa? Karena sanad ilmu, korelasi ilmu, relevansinya ilmu itu nyambung dengan Sabilul Hasanah. Apalagi guru-guru kalian ya yang ada di pondok ini sebagian adalah alumni Lirboyo. Kitab-kitab yang dipelajarin di madrasah diniyah, di madrasah mualimin juga takriran Lirboyo. Seperti kitab takriran Imriti, ya kan, takriran Alfiyah, takriran Warokot, semuanya adalah yang dipakai di Lirboyo, dipakai di Sabilul Hasanah. Maka bisa sambung. Oleh karena itu, ya kan, salah satu pesantren yang menjadi idola dan contoh daripada Sabilul Hasanah adalah Lirboyo. Dan alhamdulillah hari ini, ya kan, kita kedatangan daripada zuriyah Lirboyo, cucu daripada Mbah Yai Makhrus Ali, termasuk tribaktinya Lirboyo, ya kan. Jadi di Lirboyo itu ada sebutan tribakti. Tribakti itu Mbah Yai Karim, Mbah Yai Marzuki, Mbah Yai Makhrus. Itu dikenal dengan sebutan, ada yang mengatakan itulah tribaktinya Lirboyo. Beliau ini adalah cucu kontan daripada Mbah Yai Makhrus Ali. Semoga hadirnya beliau selain bisa memberikan motivasi untuk kita semua, harapan saya kepada semuanya para santri, ya kan, kita simak baik-baik, ya kan, kita dengarkan, kita cerna, kita renungin dan kita amalkan. Dan nantinya paling tidak semuanya yang ada di sini, apapun cita-cita kalian, teruslah menjadi santri sampai kapanpun. Beliau-beliau walaupun sudah kemana-mana, sudah keliling, label santri tidak pernah ditinggalkan, selalu dibawa kemanapun. Karena sebenarnya istilah santri itu sampai mati, bukan hanya ketika berada di pondok pesantren. Kemudian terakhir, sekali lagi tidak kurang-kurangnya kami mohon kepada beliau berdua, Cak Ahmad, Ning Sela, untuk bisa menularkan ya ilmunya, menularkan pengalamannya, motivasinya untuk anak-anak semua dan khususnya untuk kami-kami semua, ya, para pembimbing, para khodimutulab yang ada di Sabilul Hasanah ini, sehingga bisa lebih istiqomah, bisa lebih ikhlas, bisa lebih sabar di dalam membimbing dan membina para santri sekalian. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi hanya ucapan terima kasih, jazakumullah bi ahsanal jaza, kepada beliau berdua atas kehadirannya, atas keikhlasannya untuk rawuh di Pondok Pesantren Sabilul Hasanah ini. Semoga kita semua yang hadir di sini mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Itu saja dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Kepada Allah senantiasa mohon ampunannya. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami haturkan terima kasih kepada beliau yang telah memberikan sambutannya. Acara yang kedua yakni Mau'izatul Hasanah
yang dalam hal ini langsung akan disampaikan oleh Al-Mukarram Bapak Kiai Haji Ahmad Gababih. Kepada beliau waktu dan tempat kami haturkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'da, hadirin kiram yang kami muliakan, yang kami taati, segenap para alim, para ulama, para kiai, para habaib, para masyayikh, wa nakhusu bidzikri yang kami hormati segenap pengasuh Pondok Pesantren Sabilul Taubah, wabil khusus Sabilul Hasanah. Wonge teko. Dumateng Ibu Nyai Hajah Siti Nurhajannah yang kami hormati, dumateng Kiai Haji Muhammad Syarif Humas Asyawali beserta Bu Nyai yang kami hormati, dumateng Kiai Haji Ubaidillah Lu'ai As-Siddiq Ad-Dimsyiki beserta Bu Nyai, dumateng Kiai Haji Muhammad Abdullah Yazid At-Tamimi beserta Bu Nyai. Semoga Allah senantiasa melimpahkan ma'unah, melimpahkan pertolongan kepada beliau-beliau. Semoga beliau oleh Allah diberi kesehatan, diberi umur yang panjang fi taatillah, amin ya rabbal alamin. Yang kami hormati dumateng segenap para asatidz wal asatidzah pengurus Pondok Sabilul Hasanah, semoga Allah juga melimpahkan kemudahan dalam segala urusan, Allahumma amin. Yang kami hormati, yang kami banggakan kepada rekan-rekan santri putra dan santri putri, semoga Allah juga senantiasa memberikan kemudahan dalam menuntut ilmu. Semoga Allah senantiasa memberikan kemudahan dalam rezekinya. Semoga Allah juga senantiasa memudahkan dalam urusan jodohnya. Santri sekarang kalau didoakan supaya lancar ilmunya enggak terlalu amin. Tapi kalau didoakan semoga jodohnya mudah, aminnya banter. Ya. Padahal syarat supaya dapat jodoh mudah dan dapat jodoh yang baik adalah perbaiki dulu dirimu, supaya kamu mempersiapkan dirimu dulu mendapatkan ilmu yang baik, mendapatkan ilmu yang manfaat. Insya Allah Allah akan menyiapkan jodoh yang terbaik buat kalian semua. Ya, tetaplah tertawa meskipun jodoh entah kemana. Tetaplah hihihi meskipun jodoh misteri ilahi. Alhamdulillah, pada malam hari ini saya sangat senang sekali bisa bertemu dengan kalian semua, para santri putra, santri putri Pondok Pesantren Sabilul Hasanah. Semoga pertemuan ini bisa menjadikan pertemuan yang barokah, yang manfaat untuk kita semua, untuk saya pribadi dan keluarga, dan semoga pertemuan ini dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya robbal. Para teman-temanku, para santri putra, santri putri, saya mau mengutip dan melanjutkan dawuh masyayikh atau mau'idhahnya masyayikh Lirboyo yang mengatakan bahwasanya kalian ini yang ditakdirkan oleh Allah bisa ngaji di Pondok Pesantren Sabilul Hasanah adalah seseorang yang ditakdirkan baik oleh Allah, dan kalian ini pilihan dari beberapa pilihannya Allah yang ada di dunia ini.
jarang sekali Allah memberikan hidayah kepada seseorang. Jarang sekali Allah memberikan pilihan dari beberapa pilihannya kepada seseorang. Maka termasuk pilihan yang terbaik dari Allah adalah ketika dia oleh Allah ditakdirkan mau ngaji di pondok pesantren. Saya mau mengupas sedikit tentang masalah kewajiban seseorang untuk mencari ilmu. Memang thalabul ilmi fardhotun ala kulli muslim wal muslimat. Cuman yang perlu dipertanyakan, kalau seandainya konsep thalabul ilmi, mencari ilmu, itu kan sifatnya universal. Berarti kalau kita tidak usah mondok, kita cukup sekolah SMA, sekolah SMP, itu kan sudah mencari ilmu. Berarti sudah menggugurkan kewajiban. Nah, ini pertanyaannya kayak gitu. Berarti kita nggak usah mondok saja. Kita cukup sekolah SMP, SMA, sudah termasuk dari kategori mencari ilmu. Nah, ini yang perlu digarisbawahi. Maka Syekh Alamuddin As-Sakhawi menambahkan untuk menjelaskan makna dari hadis tersebut, bahwasanya ilmu yang wajib dicari oleh orang muslim dan muslimat adalah ilmu alladzi la yuqaddaru al-mukallafu bil jahli bihi. Yakni sebuah ilmu apabila seorang muslim tidak mempunyai ilmu ini, maka dia tidak akan mampu untuk hidup. Alias ilmu yang wajib dicari adalah ilmu yang digunakan untuk sehari-hari alias ilmu hal. Ya, seperti halnya ketika panjenengan itu hidup, ya, jenengan butuh, jenengan paham ya di sini ya. Kalian semua butuh yang namanya ilmu tentang bagaimana cara kita mengenal Allah. Kita butuh bagaimana cara kita membaca Fatihah. Kita butuh yang namanya bagaimana cara kita sholat, bagaimana cara ubudiyah kita, bagaimana tata cara kita mensucikan najis. Ini adalah ilmu yang kita butuhkan setiap hari. Maka ketika orang tersebut kok belum mencari ilmu ini, maka dia masih terkena tuntutan kewajiban untuk mencari ilmu. Maka inilah yang perlu digarisbawahi, keistimewaan orang mondok karena berarti dia oleh Allah dituntun untuk mencari ilmu yang memang seharusnya dicari, yakni ilmu tentang kesehariannya dalam beribadah kepada Gusti Allah. Ya, paham ya? Nah ini, jadi jangan sampai kalian ini menjadi generasi-generasi yang tidak melek terhadap ilmu agama, jangan sampai, na'udzubillah. Apalagi jangan sampai kalian ini menjadi sebuah generasi yang suka pinjam 100 supaya silaturahmi tidak putus. Tapi buat apa pinjam 100 kalau hubungan tidak pernah dibawa ke jenjang yang serius? Ya, ya ini, buatlah generasi emas, ya, buatlah generasi yang hebat. Dengan kita banyak untuk mencari ilmu agama sebanyak mungkin. Kita buktikan di masyarakat bahwasanya santri itu hebat, santri itu luar biasa. Ya, inilah yang dimaksud dengan para mbah yai, termasuk Masyayikh Lirboyo yang beliau mengutip dari hadis wa may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Sebenarnya hadis ini juga serasi dengan ayat Al-Quran yang mengatakan wa makanal mu'minuna liyanfiru kafah falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatun liyatafaqahu fid dini wa liyunziru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahdharun. Ini sebenarnya sama, yakni sama-sama kita dianjurkan bagi segenap orang Islam, segenap orang mukmin untuk mempelajari konsen terhadap ilmu agama. Supaya apa? Ketika nanti kalian konsen terhadap ilmu agama, liyungdziru qaumahum idza raja'u ilaihim, supaya nanti ilmu yang kalian peroleh di pondok pesantren Sabilul Hasanah bisa kalian praktekkan, bisa kalian amalkan nanti di masyarakat, ya. Jadi thamratul ilmi itu bil amal. Kalian mencari ilmu itu untuk diamalkan, bukan untuk menjadi bukan untuk menjadi penceramah. Mencari ilmu bukan digunakan untuk jadi pengisi narasumber seminar, bukan, ya. Jangan sampai kalian niatkan mencari ilmu tujuannya untuk itu, jangan.
Saya mencari ilmu tujuannya nanti supaya menjadi penceramah, tukang mauidhah, tukang pembicara, jangan. Ya, eman ilmu yang kalian cari itu. Termasuk yang perempuan, jangan sampai kalian mencari ilmu untuk dalam masalah Al-Quran, menghafalkan Al-Quran, kok digunakan tujuannya untuk simaan. Apalagi menghafal Al-Quran tujuannya untuk beasiswa, na'udzubillah min dzalik. Ya ini yang perlu digarisbawahi. Maka kita harus pede dulu ya, kita harus pede dulu, harus semangat dulu bahwa kita ini lebih unggul daripada orang-orang yang di luar sana. Maka ketika seorang santri sudah pede, sudah percaya diri terhadap takdir dia, maka dalam proses mencari ilmu itu harus diperhatikan beberapa aspek ya ini harus yang perlu diperhatikan. Yang pertama apa? Dalam proses mencari ilmu ada yang namanya ittisalan billah wa rasulillah. Yakni ketika kalian mencari ilmu jangan sampai kalian ini tidak untuk berdoa kepada Allah dan juga meminta syafaat kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini kesempatan emas bagi kalian ya. Kalian berada di sebuah tempat yang mustajab ya. Ada yang namanya maqam mustajab, ada yang namanya waktu mustajab. Maqam mustajab itu kalau kalian tahu di antara Hajar Aswad dan pintu Ka'bah itu namanya multazam. Itu adalah maqam mustajab. Ada lagi maqam mustajab itu di Madinah di antara mimbar Rasulullah dan maqam Rasulullah ada yang namanya raudhah. Itu namanya adalah maqam mustajab, tempat mustajab. Kita mungkin semoga saja oleh Allah ditakdirkan untuk bisa cepat menuju Makkah Madinah. Allahumma amin ya. Nah ini, kalau kita belum bisa sampai ke sana, belum bisa ke maqam mustajabah, kita cari maqam mustajabah sendiri. Yakni apa? Tempat yang di situ dibahas tentang ilmu, tempat yang di situ dibahas tentang permasalahan ilmu adalah maqam mustajabah, adalah raudhatun min riyadil jannah. Maka santri yang berdoa di pondok ya, santri yang berdoa di pondok dan dia berdoa di rumah itu sudah beda kualitas doanya. Lebih gampang dikabulkan ketika dia berada di pondok ya. Maka Masyayikh Lirboyo sering dawuh kepada para santri, teman-teman kalau di pondok harap berdoa sebanyak mungkin. Harap berdoa sebanyak mungkin dan semacam-macam mungkin. Karena doa di pondok itu rahmat bagi para santri. Rahmatullah, Imam Ghazali mengatakan rahmatullah itu amatun wa tamatun. Rahmatnya Gusti Allah itu sempurna dan menyeluruh. Sempurna dalam artian kalau orang sudah terkena rahmatnya Gusti Allah, permintaan apapun bakal dikabulkan. Nah, contoh mungkin yang santri putri pengen, ya Allah semoga suamiku kayak Gus Azmi. Atau meminta, ya Allah semoga suamiku kayak Kadam Sidik. Paham gak Kadam Sidik? Gak paham. Santri putri paham, luar biasa. Atau mereka berdoa, ya Allah minimal suamiku wajahnya kayak Jungkook Taehyung. Gak paham ya? Gak paham. Makane, Rabio. Ya, paham. Sama gak paham kan? Apa itu Taehyung, Jungkook, RM, juga, Jin, gak paham. Iya. Paling sing awakmu ngerti paling Upin Ipin. Nah, ini ya. Jadi nggak apa-apa, jenengan berdoa semacam itu nggak apa-apa, ya berdoa. Tapi jangan lupa setiap doa panjenengan, setiap doa kalian semua diselipi, ya Allah semoga saya diberi ilmu yang lancar, ilmu yang manfaat, yang barokah fid dini wad dunia wal akhirah, dan dititipi, diselingi sama semoga saya dijadikan oleh Allah husnul khotimah, ya. Doa itu adalah segalanya, doa itu segalanya. Cuma nyuwun sewu, mohon maaf ya. Ketika doamu itu kok merasa belum dikabulkan oleh Allah, mungkin itu belum waktunya. Dalam Tangkihul Qaul itu doa itu bisa dibagi menjadi 3 ya. Ada doa yang langsung dikabulkan oleh Allah, contoh meminta, ya Allah semoga saya besok dapat nilai yang baik, ujian dapat nilai yang baik. Ternyata besok dapat nilai yang baik, bisa langsung dikabulkan oleh Allah. Tapi ada juga doa itu yang tidak langsung dikabulkan oleh Allah, butuh proses. Tapi tetap husnudzon. Kalau seandainya Allah tidak mengabulkan doamu sekarang, mungkin besok.
Atau mungkin besok lagi, ya. Atau mungkin besok lagi. Yang penting kalian jangan berputus asa terhadap doa yang kalian panjatkan kepada Gusti Allah, ya. Soalnya apa? Wong jenenge wong jaluk, namanya orang minta itu kan masa sekali kan enggak, harus berulang kali, Nah inilah, ya. Bahkan kalau seumpama dipikir-pikir, Nabi sekelas Nabiullah, sekelas Rasulullah, dia ketika meminta doa kepada Allah, hari ini meminta 40 tahun kemudian baru dikabulkan oleh Allah. Ya, udah sampean jaluk cepet, emang sampean sopo? Ya, sama jaluk cepet itu loh, emang sampean itu siapa? Ya, Nabi bukan, Rasul bukan, garangan iya. Nah ini. Nah iya, gitu kok minta cepet-cepet gitu loh, ya. Dan ittisalan bi Rasulillah. Kalau di Lirboyo ini ada yang namanya wazifah membaca sholawat, ya. Ada wazifah membaca sholawat. Maka ini adalah kesempatan kalian. Soalnya apa? Bisa jadi kalian kalau di rumah melakukan wazifah berupa zikir sholawat itu nggak mungkin. Sibuk main FF, sibuk main PUBG. Ya, iya, mundur wir, sainganmu yang bisa ngaji bukan yang suka main PUBG. Iya, nggak sempat sampai kalau di rumah itu nggak sempat nanti untuk membaca sholawat. Apalagi zikir-zikir yang lain. Mumpung di pondok, waktunya masih banyak. Mari kita gunakan waktu kita untuk berzikir kepada Allah, zikir kepada membaca sholawat kepada Rasulullah. Ya, mumpung ini masih bulan Sya'ban, monggo kita giatkan kembali bacaan sholawat kita. Kenapa? Bulan Sya'ban ini juga diartikan bisa dijadikan atau disebut dengan namanya bulan sholawat. Sebab apa? Ayat Allah yang berbunyi innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi. Itu turun pas bulan Sya'ban, ya. Maka Romo Yai Mahrus Ali, mbah saya itu sering memberikan sebuah amalan kepada para santri bahwa kalau kamu pingin sukses, kalau kamu pingin hidupmu tenang, hajat kamu banyak terkabulkan, baca sholawat sehari 1000 kali. Ya, haitsuma kuntum fasallu alayya fa innaha tubalighuni. Sholawat itu spesialnya, ya. Sholawat itu spesialnya, dia itu mengandung unsur ibadah, ya. Kapanpun dilakukan bacaan sholawat itu semuanya tetap akan sampai kepada Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Sholawat kalian gunakan, kalian pakai, kalian membaca sholawat sambil nyapu masjid tetap hasil. Membaca sholawat sambil nyapu halaman tetap hasil. Membaca sholawat sambil nyuci pakaian tetap hasil. Membaca sholawat sambil masak tetap hasil. Ya, alias tetap hasil, bakal diterima oleh Allah sholawat kalian. Tapi yang penting jangan sholawat di WC. Lagi di WC sallallahu Muhammad, plung. Ah, ini bahaya ini, ngawur ya. Ngawur. Nah ini, ya, mumpung ya, karena apa? Manfaat sholawat banyak sekali, Mungkin bagi teman-teman di sini yang pernah mengamalkan dalail, ada makalah di dalam kitab dalail itu, man asyurat alai al-hajah falyukthir minas sholati alayya. Ya, ini artinya kalau kalian lagi galau, lagi diputus pacarnya, diputus cinta, ya, lagi kemarin baru melihat mantannya lagi menikah dengan laki-laki lain, contoh, ya. Loh, saya ya. Kata Imam Nawawi yang bagi li talibil ilmi ayyakuna azban ma'amkanahu. Nah, ya. Sampeyan nek lagi mencari ilmu di pondok pesantren, ini kata Imam Nawawi nggih, sebaiknya diusahakan untuk tetap menjomblo. Ya. Lagi mondok, lagi di pesantren, kalau kamu punya pacar, putuskan pacarmu. Ya. Enek sing ngrasa apa ora? Wonge teko. Nah, ya. Ini jangan sampai kayak gitu ya.
Harus kamu putuskan. Jadilah jomblo bermartabat dengan kalian tetap fokus untuk sekolah, untuk mencari ilmu. Ya, kalau kalian dikatakan, oh jomblo bene, aku masih sekolah, saya masih mencari ilmu, gitu nggak masalah. Ya, soalnya apa? Kalau seandainya kalian lagi mencari ilmu, kok malah duwe pacar, wayai garap soal, wayai belajar, nanti ditelepon untuk slip kolan. Na'udzubillah. Ojo koyok ngono yo. Jangan kayak gitu ya. Nggak boleh ya. Nanti wayahnya ngaji digandoli, akhirnya seabot mondok lagi. Lah ini yang bahaya. Ya, makanya sudahlah, kalian fokus ngaji, fokus untuk mencari ilmu di pondok pesantren, kalian fokus untuk menuntut ilmu supaya nanti kelak kalian akan menjadi pribadi yang baik dan mulia kelak ketika nanti kalian di masyarakat. Yang kedua adalah ittisalan bita'allum, ya. Artinya apa? Dalam proses kalian mencari ilmu harus rela yang namanya proses, ya. Dalam mencari ilmu nggak ada yang namanya enak-enakan, nggak ada, ya. Nggak usah buru-buru, pelan-pelan saja. Innal ajlata minasyaiton wa inna ta'anni minar rahman, ya. Buru-buru itu bagian dari setan dan pelan-pelan itu bagian dari cara Allah untuk termasuk dari sifatnya Gusti Allah, sifatnya Gusti Allah. Bahkan ada ayat Al-Qur'an yang berbunyi wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna. Makhluknya Gusti Allah itu mereka yang berjalan di bumi dengan keadaan tenang. Jangan buru-buru. Karena apa? Hidup ini perjalanan bukan pelarian. Iya, nggak usah buru-buru. Santai saja. Nikmati proses yang ada. Termasuk juga proses kalian ini dalam mencari ilmu pasti pernah mengalami down. Pernah apa enggak? Sumpah ya. Itu maklum, itu sebagian dari proses. Malas itu juga bagian dari proses. Sempat Buya Kafa itu sempat didatangi sama santri Lirboyo yang sudah 4 tahun di Lirboyo. Dia pingin boyong. Alasannya apa? Beliau santri itu bilang ke Buya Kafa, saya di Lirboyo 4 tahun dan saya belum pernah paham pelajaran yang saya pelajari. Intinya dia tuh down karena belum bisa mempelajari pelajaran itu. Merasa dia tuh nggak bisa, saya nggak paham imriti, saya nggak paham qaidah, saya nggak paham jurumiyah. Dia merasa down, pengen boyong. Sama Buya Kafa dicegah, kamu jangan pulang dulu, kamu jangan boyong dulu. Ya, karena sejatinya orang mondok itu bukan persoalan memahami pelajaran saja. Tapi orang mondok itu yang ditekankan itu juga persoalan tentang akhlak. Artinya orang mondok itu bukan hanya memahami pelajaran saja, tapi juga dia berproses untuk membenahi diri. Itu tujuan orang mondok. Ya. Dan ketika nanti kalian mengalami, ada lagi santri yang mau diboyongkan sama orang tuanya. Gara-gara apa? Gara-gara malas, nggak tahu belajar. Kata Buya Kafa, wong males itu bagian daripada proses belajar. Gak mungkin orang itu bakal semangat terus tuh, gak mungkin. Pasti ada yang namanya naik turun proses belajar. Gak apa-apa, yang penting kalian harus tahu bagaimana cara mengatasi. Kalau saya dulu nyuwun sewu. Saya pernah mondok di Darkis Tegal, di Tegal. Saya pernah mondok di Tegal. Dalam proses mondok itu saya pernah mengalami yang namanya down itu pernah. Ya. Down pernah, malas belajar, malas sembarang kalir. Biasanya kalau saya malas itu lagi down itu, nyuwun sewu ya, maaf ya, ini versi saya. Terserah kalian mau membuat versi kalian masing-masing. Kalau dulu saya ketika saya down, lagi malas, lagi galau, saya pergi ke WC, dodok ya, tahu dodok enggak? Jongkok di WC, baik itu keluar atau tidak, yang penting saya jongkok. Nanti keluar WC, fresh lagi saya. Iya. Itu jadi fresh lagi. Mungkin jadi teman-teman mau mempraktekkan monggo ya. Iya, metu apa ora? Metu apane ya, metu iku ini lah ya. Apa? Oh iya, ya keluar apanya? Ya keluar tainya lah apa lah. Keluar atau tidak terserah lah maksudnya. Ya, yang penting itu adalah posisi yang membuat saya itu PW.
PW dan fresh, keluar WC saya jadi fresh. Ya ini, ya terserah. Mau obat galau curhat, mau gue nggak masalah. Bahkan curhat itu juga salah satu solusi untuk langkah terbaik menghadapi galau. Karena apa? Beban masalah yang kamu pikirkan kamu sampaikan kepada teman kamu biar teman kamu ikut mikir. Oh no, ya. Melu-melu mikir we. Oh no. Ini ya. Jadi artinya ini adalah proses dalam mencari ilmu adalah bita'alub dengan bersusah payah dengan belajar. Santri zaman sekarang ini mereka ini nggak mau rekoso, nggak mau susah payah. Mereka lebih mengandalkan barokah. Wes nggak usah belajar, santai ada barokah. Lah ini yang bahaya. Ya. Al barokatu la tajidu illa bil jiddi. Barokah tetap ada. Dan cara mendapatkan barokah dengan cara apa? Ya dengan cara bersungguh-sungguh dulu. Gak bisa, kok enak-enakan tiba-tiba barokah gak bisa. Harus bersungguh-sungguh dulu. Ya, ini PR para santri zaman sekarang kayak gitu. Gak mau rekoso dulu, gak mau susah payah dulu. Termasuk rekosonya atau apa rekoso itu ya. Susahnya mencari ilmu adalah harus menerima atau harus legowo. Apa legowo itu? Harus rela terhadap takziran dari guru, ya. Jangan sampai kalian ini sebagai santri menjadi santri yang modal mental tempe. Faham mental tempe? Ditakzir sedikit langsung lapor orang tua. Mam, wah, dad, ya, saya baru ditakzir, saya baru disuruh nyuci apa? Nyuci apa ya, kemul apa ya, selimut. Selimut, ya disuruh nyuruh selimut. Mam, saya lagi habis dipotong sama digundul sama pengurus. Ini gimana? Sidik-sidik lapor, dikit-dikit lapor. Jangan kayak gitu, ya. Termasuk, ada yang kayak gini nggak? Ya, gak oleh kono kuwi, ya. Ini nanti hubungannya dengan yang nomor 3. Proses ilmu mencari 3, yang nomor 3 ya. Jadi ketika kalian dalam proses mencari ilmu kok semakin sulit, semakin rekoso, itu tandanya ilmu yang kalian dapatkan itu semakin kuat, semakin kokoh ya. Maka inilah yang saya maksud proses ilmu yang nomor 3 adalah ittisolan bil mudaris. Alias apa? Hasilnya ilmu kalian ini tergantung bagaimana kalian takzim kalian kepada guru kalian ya. Santri kepada guru itu taat ya. Yang pertama kali adalah taat. Taat itu adalah mengikut, termasuk mengikut apa yang menjadi peraturan di pondok ini. Gak boleh santri kepada gurunya ketika gurunya bilang sama Yai Syarif ngongkon santri nih, nyuruh santrinya, "Cung, tolong sapukan halaman." "Boten Yai, capek Yai." Gak boleh ya. Atau, "Mbak, sampean jangan boyong dulu, jangan nikah dulu ya, jangan boyong dulu." Ya harus nurut, gak boleh. "Tapi Yai, calon saya yang di rumah tuh ganteng banget." Gak boleh. Gak boleh, ya gak boleh nawar. Karena apa? Sejatinya prinsip seorang santri kepada guru adalah taat. Ya, ini sering juga saya sampaikan di beberapa kesempatan. Ada sebuah kisah yang menarik di dalam Al-Quran, kisahnya Nabi Musa dan Nabi Khidir. Idh qala lahu Musa hal attabi'uka ala an tu'allimani mimma ullimta rusyda. Nabi Musa ketika itu hendak mau mondok dengan Nabi Khidir, mondok kepada Nabi Khidir, mondok di pondoknya Nabi Khidir. Beliau meminta izin. Adab seorang santri ketika pengen mondok harus izin dulu. Makanya ketika kalian awal tahun ada yang namanya pasrah santri. Orang tua pasrah kepada murid, kepada apa? Kepada kiainya. "Yai, saya pasrah santri, tolong izinkan anak saya mondok di Sabilul Hasanah." Ya. Nabi Khidir sempat ragu terhadap tawaran Nabi Musa. Kayak orang ini nggak bakal kuat mengikuti saya. "Innaka lan tastati amaiya sabra." Tapi apa yang terjadi? Nabi Musa ngeyel. Apa ngeyel itu bahasa Indonesianya? Bantah. Qala satajiduni insyaallahu sabira wa la a'silaka amra. Sudahlah Pak Yai Khidir, saya akan menjadi pribadi yang sabar menghadapimu, ya. Oke,
Qala fa in ittaba'tani fala tas'alni an syai'in hatta uhditsa laka minhu dzikra. Kalau kamu mau mondok di sini, kata Nabi Khidir, kamu syaratnya satu, jangan pernah bertanya apapun. Ya, fala tas'alni an syai'in hatta uhditsa laka minhu dzikra. Jangan bertanya apapun sampai saya menerangkan kepada kamu. Ya. Apa yang terjadi? Nabi Musa mengingkari semuanya. Akhirnya terakhir kata Nabi Khidir, qala hadza firaqu baini wa bainik saunabbiuka bi ta'wili ma lam tastati alaihi sabra. Wes awakmu mulio, kamu pulang saja. Kamu tidak tahu diatur. Padahal syarat kamu mondok di sini adalah ikut peraturan saya. Ya, sama. Seorang santri kok sudah tidak ada taat kepada gurunya, mending pulang saja. Buat apa dia mondok? Ya. Maka termasuk rela menerima takziran, ikut takziran yang ada, ikut dawuhnya, itu termasuk bagian dari kalian untuk proses mencari ilmu. Ya, karena apa? Sering kalian mendengar naf'ul ilmi biridul masyayikh, ya kan? Kemanfaatan ilmu kalian itu digantungkan atau tergantung bagaimana ridhonya seorang guru. Kok sampean kok membuat guru kok kecewa, membuat guru kecewa, membuat guru gelo, membuat guru sakit hati, bisa jadi kemanfaatan ilmu itu tidak ada bagi kalian semua. Na'udzubillah min dzalik. Dan salah satu adab ya, adab dari seorang murid kepada guru ya, yakni ayyataqida bi kamali ahliyatihi. Dalam kitab Tibyan itu semacam itu. Seorang murid harus meyakini guru saya itu sempurna. Ya, nggak boleh seorang murid itu keragu sedikit pun terhadap gurunya, itu nggak boleh. Ya, ketika seorang murid kok ragu sedikit pun terhadap gurunya, bisa jadi itu akan mempengaruhi kualitas ilmunya. Innal mahsula fil ilmi wal nuri wal fathi biqadri adabi ma'asyaikhi. Hasilnya ilmu kalian, kualitas ilmu kalian tergantung sebesar apa takzim kalian kepada guru. Ketika kalian kepada guru kok ragu, ya udah ilmu kalian ya kayak gitu. Maka kalian ya nyuwun sewu, kok kalian suatu saat, makanya dekat dengan guru itu nggak enak, ya. Dekat dengan kiai itu nggak enak. Takutnya apa? Kita tidak bisa menjaga hati. Kalau kita dekat dengan kiai, kita takut kita akan mengetahui kebiasaan manusiawinya kiai. Akhirnya apa? Rasa takzim kita kurang. Kalau rasa takzim kita kurang, bisa jadi ilmu kita juga akan berkurang. Ya, makanya mending kita nggak usah dekat dengan kiai, nggak usah pengen dekat dengan kiai, nggak usah pengen jadi bestinya kiai, nggak usah. Kalau seandainya panjenengan kalian semua kok melihat guru-guru kalian itu ada aibnya, kok melihat ada aib guru kalian, langsung berdoa, Allahumma stur aiba mu'allimi. Ya Allah, semoga engkau menutupi aib dari guru-guru saya. Ini adalah adab seorang santri kepada guru. Taat dan jangan sampai kalian ini meremehkan sedikit pun kepada guru-guru kalian. Bahkan Imam Rabi, muridnya Imam Syafi'i, ya, beliau ini sampai ketika Imam Syafi'i ada, beliau itu malu untuk makan atau minum di depan beliau, itu malu. Ya, maksudnya gini, ketika makan bersama ya, makan bersama, kok ada Imam Syafi'i, beliau malu, ngambil duluan tuh malu. Ya, saking takutnya beliau dengan gurunya Imam Syafi'i. Maka ini yang saya harapkan kepada teman-teman santri Sabilul Hasanah, kepada guru panjenengan semua, kalian semua harus menerapkan takzim yang tinggi. Bahkan kalian melihat guru-guru kalian bi'aini rahmah, ya. Jangan sampai kalian ada terbesit rasa benci kepada guru kalian. Sebab apa? Ketika kalian mempunyai rasa benci kepada guru kalian, contoh manusiawi ya, ketika kita ditakzir guru kita kadang gerendel. Apa gerendel itu? Apa ya? Geremeng ngonto loh. Oh, apa ya? Bergumam ya. Menggerutu. Broto. Apa benar broto? Broto itu kalau di Jawa itu duburnya pitik itu loh. Oh, broto ya. Enggak. Jadi kadang kita itu kalau habis ditakzir kita jengkel, ya. Maka latihan sebisa mungkin untuk segera menghilangkan kejengkelan kalian itu. Ya, sebab apa? Jengkel adalah salah satu dampak kalian terhalangi untuk mendapatkan ilmu dari guru kalian. Ya, maka latihlah semacam itu. Jangan gampang-gampang jengkel terhadap guru kalian. Sebab apa? Ibarat ya, jengkel itu adalah ibarat kotoran yang berada di gelas.
Jengkel, rasa marah, rasa benci ibarat kotoran yang ada di gelas. Ketika kalian meminta air kepada guru kalian untuk menuangkan di gelas itu, dan gelas itu kotor, apakah mungkin guru kalian akan menuangkan kepada gelas kalian? Apakah mungkin? Tidak, karena gelas kalian itu kok kotor. Bersihkan dulu gelas kalian. Ya, ini analoginya ya. Jadi ketika kalian pengen dapat ilmunya, dapat ilmu yang cepat dari guru kalian, bersihkanlah kalian dari kotoran-kotoran hati kalian untuk benci atau jengkel terhadap guru kalian. Latihlah sedini mungkin, latihlah sedini mungkin. Dan untuk bagi ta'aluk murid kepada guru, bagi mbak-mbak yang sudah alumni, kangkang yang sudah alumni, jangan sampai terputus ya. Karena apa? Santri kepada guru itu alakohnya seperti alakoh kahroba, alakoh kelistrikan. Alias apa? Ketika dia kok semakin jauh kepada guru, tidak pernah sowan kepada gurunya, nggak pernah sowan paham ya? Bertamu kepada gurunya, dia akan semakin lama semakin jauh dari yang namanya kualitas dakwahnya akan semakin berkurang, ya. Biasanya semacam itu. Contoh gini ya, contoh saya kasih contoh aja. Biasanya maaf. Saya dulu tahun 2009, ini cuma cerita saja. Saya tahun 2009 pernah ke Jepang, ya. Pernah ke Jepang, saya di sana setengah bulan. Setelah pulang dari Jepang itu saya terbiasa dengan kehidupan Jepang. Selalu on time, ya. Terlalu buang sampah di tempat bersih, ya, nggak kopro. Ludah aja nggak mau saya. Ludah di sembarang tempat tuh saya nggak mau, ya. Karena apa? Terbiasa dengan kebiasaan saya di Jepang 2 minggu waktu itu. Tapi suwi-suwi lama-lama kebiasaan baik itu pudar, ya. Kebiasaan baik itu pudar, ya. Akhirnya apa? Awalnya nggak buang sampah sembarangan, akhirnya ya meremehkan kayak gitu. Ini sama halnya kayak orang mondok. Orang mondok setelah dia boyong, setelah dia pulang ke rumah, kualitas dakwahnya masih kuat. Dia masih ibadah, jamaah, wirid, ya masih kuat. Tapi lama-lama akan pudar sendirinya, ya. Akan lama-lama akan pudar sendirinya. Maka ketika semacam itu, ketika kamu mengalami kepudaran dalam dakwah kalian, dalam kualitas iman kalian, sowan ke guru. Sowan ke guru untuk ngecas diri kalian. Supaya apa? Supaya semangat kembali diri kalian untuk berdakwah di masyarakat. Ya. Pun itu saja dari saya, nanti akan dilanjutkan sama Sela Hasinah terkait permasalahan semangat dalam berdakwah. Ihdinas Shiratal Mustaqim. Sebelumnya terima kasih atas penyambutan yang luar biasa buat keluarga besar Pondok Pesantren Sabilul Hasanah, dan mohon maaf apabila dari awal hingga akhir ada kesalahan haliyah makoliyah yang kurang berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ihdinas Shiratal Mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami haturkan terima kasih kepada beliau. Selanjutnya kalau tadi Tri yang semangat, ini kayaknya santri putra yang lebih semangat ya. Mari kita dengarkan Mau'izatul Hasanah dari Ning Haja Tina Zamzami. Kepada beliau waktu dan tempat kami haturkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang kami muliakan para masyayikh, segenap keluarga besar Pondok Pesantren Sabilul Hasanah, para asatid dan asatidzah, dan seluruh teman-teman santri yang hadir pada malam hari ini bil iktifa wal ikhtisar. Semua materi sepertinya sudah dihabiskan sama Cak Ahmad ya. Jadi saya kebagian bahas apa ini? Tapi ada satu yang menarik tadi dari apa yang Cak Ahmad sampaikan. Boleh nggak kalau saya nggak setuju itu ya? Ini menunjukkan demokrasi antara istri dan suami ya. Bahwa istri itu nggak selalu harus manut ke suaminya, itu nggak harus ya. Apa sih yang gak boleh buat tahu? Alhamdulillah. Ini buat teman-teman perempuan ya. Kita belajar begini bahwa memang di pondok itu kita diajarkan ridhonya seorang istri itu ada pada suami ya.
Tapi bukan berarti kemudian kita harus tunduk patuh tanpa ada kesempatan untuk beradu argumen ya. Tetap ada namanya, kita perlu untuk namanya adu argumen terlebih dulu, walaupun pada akhirnya keputusan mutlak ada pada suami. Seperti contohnya tadi Cak Ahmad menyampaikan sedikit menarik untuk saya tidak setuju sepertinya dengan apa yang Cak Ahmad sampaikan. Bukan dalam artian bertengkar, nanti tidak. Cak Ahmad tadi menyampaikan kamu baca sholawat, ittisolan bi Rasulillah, baca sholawat di pondok. Karena nanti kalau kamu di rumah kamu gak sempat baca sholawat. Ini saya kurang setuju ini. Bahwa begini teman-teman, justru menurut saya kita di pesantren itu memang dididik untuk melakukan hal-hal yang baik. Sering didhawukan oleh para masyayikh Lirboyo bahwa di pondok kita itu harus membiasakan hal-hal yang baik, karena al-ma'had mazru'atul masyarakah. Walaupun ini memang bukan bahasa Arab yang asli, tapi banyak yang kemudian mengadopsi ini menggunakan bahasa Arab demikian. Yang maksudnya begini, kebiasaan di pesantren itu nanti juga cerminan kita di masyarakat. Cerminan kita nanti ketika sudah di rumah. Dalam artian begini teman-teman, kalau teman-teman di pesantren, baik laki-laki maupun perempuan, usahakan yang baik-baik, apapun itu. Akhlaknya yang baik, muasyarahnya yang baik, belajarnya yang baik. Yang paling penting menurut saya, tadi kan Cak Ahmad sudah menyampaikan bagaimana kita harus di pesantren ngajinya yang tekun, yang belajar yang semangat, seperti itu. Yang paling penting adalah bagaimana kita juga punya circle yang baik. Kita punya akhlak yang baik, muasyarah yang baik. Karena begini, anak-anak santri itu punya ciri khas, karena mereka itu sukanya saya yang penting ngaji. Yang penting saya nilainya baik. Kadang-kadang menyepelekan permasalahan muasyarah. Menyepelekan permasalahan circle. Menyepelekan permasalahan membantu temannya. Ini di pesantren. Saya membicarakan mungkin fakta di pesantren. Biasanya demikian. Karena mereka fokusnya yang penting saya ngajinya baik, nilainya baik. Akhirnya mereka nggak lihat, oh bahwa di pesantren pengajaran atau yang kita dapatkan bukan hanya ilmu di sekolah, bukan hanya ilmu dari kitab, bukan. Tapi justru yang paling banyak adalah ilmu dari keseharian. Ilmu dari kita bermuasyarah dengan guru. Ilmu dari kita bermuasyarah dengan teman-teman. Dengan ustazah, dengan dalam dan sebagainya. Itu yang paling banyak kita dapatkan. Contoh nyuwun sewu. Banyak sekali cerita, oh di pondok orangnya itu bintang kelas misal. Tapi dia tidak suka membantu temannya contohnya. Karena dia hanya fokus belajar saja. Tapi kalau temannya nggak paham, tidak ada yang bantu, tidak mau bantu. Karena merasa kalau saya ini membantu teman saya, nanti mengurangi jam belajar saya. Ini ada orang-orang kalau di pesantren tuh punya pemikiran demikian. Kalau saya ini menerangkan pelajaran ke teman saya, nanti akan membuat saya ini belajarnya berkurang. Sehingga saya nanti nilainya mungkin kurang baik. Karena belajar saya berkurang. Nah di sini mungkin perlu untuk teman-teman tinjau ulang. Bahwa dalam belajar kita perlu juga memahami bahwa kita penting loh belajar untuk memberikan pemahaman kepada teman kita. Namanya membantu orang lain maka akan dibantu oleh Allah. Barang siapa yang memudahkan urusan orang lain maka Allah akan memudahkan urusannya. Kurang lebih demikian kandungan dalam hadis yang diterangkan dalam Arba'in Nawawi. Ada hadisnya, kandungan artinya demikian yang bisa kita serap seperti itu. Nah ini teman-teman mungkin kurang perhatian akan hal ini. Sama contoh mungkin kalau di Putri mungkin banyak ya. Kalau di Putri mungkin ada istilah geng-gengan mungkin. Tahu nggak geng-gengan itu apa?
kelompok-kelompokan gitu. Nah itu nanti akhirnya bikin circle itu, kamu nanti nggak kelompokku, kamu nanti nggak masuk circleku, begitu ya kalau di Putri. Ini juga nanti akan kurang baik kalau semisal kita terapkan di pesantren. Karena kenapa teman-teman? Circle yang baik itu akan mengarah pada hal-hal yang positif. Tapi kalau kita di pesantren punya suatu kelompok yang kalau semisal saya bilang geng-gengan begitu ya, itu saya jamin manfaat dengan madorotnya akan lebih banyak madorotnya. Kenapa? Gak ada ceritanya kalau orang-orang punya circle, contohnya punya geng begitu ya, terus masuk ke gengnya, ayo sini Rek, kita belajar saya semak menadhomnya. Gak ada. Pasti kalau masuk circle, tahu nggak kabar itu? Ya kan? Pasti buka majelis ghibah. Majelis mereview kelakuan orang-orang. Gitu. Kayaknya itu kelakuan perempuan, laki-laki gak ada ya. Tapi kalau laki-laki bukan begitu kayaknya. Kalau lanang biasanya langsung misui. Astagfirullahaladzim. Dan ini saya juga tertarik nih, yang penting mungkin ya karena lagi sensitif teman-teman. Akhir-akhir ini ada yang lagi viral teman-teman. Mungkin teman-teman di pesantren kurang tahu ya. Tapi sekarang akhir-akhir ini ada yang lagi viral. Yang lagi viral itu ada pembulian. Ya, oh tahu sudah. Ya. Oh, kok ngerti? Gue Kok HP tahu? yo. Oh, yai gue HP sedanten niku yai. Takzir mawon. Ini menurut saya kekurangan di pesantren memang kadang-kadang dinormalisasi loh tentang hal ini, walaupun yang lagi viral itu memang keterlaluan. Nyun sewu, ini mungkin kalau di Putri kurang, kalau di Putri jarang, tapi kalau di Putra kata Cak Ahmad sering. Kata Cak Ahmad kalau di Putra banyak. Jadi kayak senioritas. Kalau yang senior itu nanti kayak ada kamu disuruh-suruh dulu. Contoh Gitu. gini ya, kalau saya Arab ngomong elek itu isin gitu loh. Padahal Contoh ya. Ada santri baru datang. Terus sama seniornya disuruh, kamu kesini, tolong belikan roti jancuk. santrinya bukan orang Jawa. Jawa gak tahu, nonton loh. Orang Jakarta. Ya. Sebenarnya ada lagi istilah tapi saya malu untuk mengungkapkan. Ya pokoknya ada lah ya, ada. Jadi kayak gitu. Itu termasuk salah satu roasting yang mungkin kurang baik untuk apa? Untuk santri baru nggih, nggak boleh itu. Ini mungkin biasa loh di pesantren kayak gini. Kemudian dinormalisasi karena saya dulu juga digitukan kok sama senior-senior saya. Jadi saya melakukan hal yang demikian kepada junior juga enggak masalah. Karena saya merasa sekarang mental saya sudah kuat. Karena dulu saya dididik demikian oleh senior saya. Hal ini perlu untuk teman-teman pesantren, teman-teman yang sedang belajar di pesantren koreksi. Tidak ada pembulian yang dilegalkan oleh syariat dimanapun. Dalam bentuk apapun. Apalagi dengan alasan untuk menguatkan mental. Lewat senior ke junior, senior antara teman dan sebagainya. Teman-teman perlu belajar hal ini ya. Jadi jangan sampai ya nggih, hal ini menjadi kebiasaan di pesantren. Mungkin nggak sengaja kita lakukan. Kalau Putri saya rasa biasanya pembulian itu verbal. Kata-kata biasanya. Pakainya kata-kata, tidak pakai tindakan biasanya. Pakainya kata-kata. Jarang Putri itu sampai ke tindakan itu jarang. Kalau Putra yang harus hati-hati nggih teman-teman. Akhlak santri itu mencerminkan hal-hal yang baik. Bahkan Abu Ja'far Bihi Mahrus dan Umi Azhar itu seringkali dawuh kepada teman-teman santri demikian. Santri itu sekarang yang paling diprioritaskan dalam dakwah itu bukan bil maqal, tapi dakwah bil hal. Dakwah itu bukan dengan dia menjadi penceramah, bukan.
Bukan dia menjadi ustadzah bukan, tapi dengan dia mencerminkan akhlak yang baik. Itu adalah dakwahnya santri. Maka tertebarkan kebaikan dengan perilakumu, bukan hanya dengan ucapanmu. Percuma ucapan-ucapanmu berilmu, tapi tindakanmu tidak menunjukkan engkau berilmu. Jadi teman-teman perlu untuk fahami tentang hal ini. Ini saya tertarik sekali untuk membicarakan hal ini. Dan termasuk dari kategori kita membiasakan hal yang baik di pesantren untuk kemudian nanti akan menjadi cerminan kita di masyarakat adalah kita termasuk juga tekun belajar, kemudian banyak berdoa. Kita di pondok diajarkan untuk wiridnya yang banyak agar nanti supaya kalau di rumah setidak-tidaknya tidak melupakan sepenuhnya kebiasaan yang kita lakukan di pesantren. Saya ingat salah satu dawuh dari Mbah Yai Idris Marzuki, beliau dawuh bahwa termasuk kegagalan terbesar seorang santri adalah kehilangan wazifah-wazifahnya ketika di pesantren. Nah ini tadi Camat sudah bilang tadi bahwa santri kalau pulang sebulan 2 bulan masih kental, masih kenceng, wiridnya masih kenceng, ibadahnya. Tapi kalau nanti lama kelamaan ya bisa jadi akan semakin luntur. Nah ini termasuk tanda-tanda kegagalan seorang santri kalau memang dia tidak bisa mengistiqomahkan kembali. Caranya gimana supaya kita mengistiqomahkan kembali? Ya dengan cara kita kembali kumpulan reuni alumni kalau ada, sowan ke masyayikh, demikian. Dan hal ini juga termasuk yang perlu untuk kita terapkan teman-teman dalam permasalahan ngaji. Kalau santri di pesantren ngaji maklum karena di pesantren. Santri kok sregep maklum karena di pesantren. Teman-temannya banyak yang rajin. Yang harus kita terapkan adalah kalau santri sudah tidak lagi di pesantren tapi dia tetap mau untuk mutola'ah. Dia tetap mau untuk ngaji. Teman-teman, ilmu itu ibaratkan cat rumah. Rumah itu kan kalau dicat pertama kali catnya bagus nih. Lama kelamaan pasti akan pudar. Maka butuh untuk dicat ulang. Sama dengan ilmu. Dawuhnya Imam Zarnuji, beliau mengutip salah satu makalah, al-ilmu bid-darsi qama wartafa. Ilmu itu dengan cara diulang-ulang, maka dia akan kokoh dan akan semakin meningkat. Maka begitu pula teman-teman kalau di pondok sudah ngaji, sudah mempersiapkan bekalnya, kalau di rumah jangan sampai putus. Ini untuk teman-teman yang alumni. Karena saya rasa mungkin banyak nih alumni yang kalau sampai rumah punya masalah, sukanya langsung nanya, cari intinya, cari yang instan. Males kalau disuruh buka kitabnya lagi. Padahal saya rasa mungkin paham, oh ini dulu di pesantren permasalahan ini saya temukan ada mungkin di Fathul Qorib mungkin. Tapi daripada buka Fathul Qorib, mending langsung DM, misal Lora Ismail Khalili. Ra, gimana hukumnya ini? Misal anak-anak sekarang. Ra Ismail lagi buka kolom pertanyaan nih, langsung nanya. Daripada buka kitab mending nanya langsung biar tahu jawabannya instan. Ini kebiasaan anak-anak santri yang sudah jadi alumni. Muales buat mutola'ah. Muales buat ngaji lagi. Padahal pinginnya ilmu itu ya tetap ada terus. Tapi ya begitu, lama kelamaan lontor. Maka tugasnya santri itu adalah selalu istiqomah ngaji. Santri kok nggak istiqomah ngaji, nggak bahaya kan begitu. Kalau tadi camat mundur wir, kan gitu. Itu buat santri putra ya. Sekarang santri putri, mundur wir. Sainganmu yang hobinya ngaji, bukan yang hobinya shopping sana shopping sini. Oh gitu. Kalau putra kan hobinya PUBG. Kenapa? Nih. Juga teman-teman, ini karena waktunya sudah sedikit dan
Tadi sudah dihabiskan sama Cak Ahmad ya. Satu lagi yang terakhir ingin saya sampaikan, mungkin teman-teman perlu untuk pahami tentang hal ini. Kita siapkan bekal sebanyak mungkin kalau di pesantren. Di pesantren itu selain circle yang baik, kita juga perlu untuk pahami bahwa teman-teman persiapkan bekal yang banyak karena ada dawuh tafaqahu qabla an tusawwidu. Kalau sudah di rumah, kalau teman-teman nanti sudah menikah, kalau teman-teman nanti sudah jadi bunyai Pak Yai, amin. Sudah punya majelis ilmu sendiri, sudah punya majelis talim sendiri. The next Gus Ikdam atau the next mungkin bunyai-bunyai Ning Umi Laila, mungkin kalau yang perempuan-perempuan paham. Tidak akan punya waktu yang seenak belajar ketika di pesantren, seperti ketika di pesantren. Waktunya longgar, pikirannya enak untuk ngaji, di rumah nanti repot dengan urusan, bisa urusan ekonomi, bisa urusan rumah tangga dan sebagainya. Makanya qabla antusawidu, menurut sebagian ulama, antusawidu itu bukan cuma jadi pemimpin saja. Tapi antusawidu itu juga termasuk ketika sudah menikah. Karena ketika orang sudah menikah itu dia akan punya banyak hal yang diurusin. Suami punya kewajiban nafkah, istri juga punya kewajiban ngurus rumah tangga dan sebagainya. Maka belajarnya tidak akan bisa semudah ketika kita sedang nyantri, kita sedang di pesantren. Sehingga teman-teman perlu untuk cari bekal sebanyak mungkin ketika di pesantren. Tadi kalau bisa begini, santri itu jangan sampai punya perasaan cepet puas. Itu yang mungkin harus dimiliki setiap santri. Termasuk santri yang gagal kalau dia sudah merasa pintar. Karena orang itu kalau sudah merasa pintar, berarti dia termasuk orang yang tidak pintar. Orang pintar tidak akan merasa dirinya pintar, karena orang pintar selalu haus akan ilmu. Jadi santri harus selalu haus ilmu. Kok di sini sudah cukup ngajinya? Oh saya kurang, saya harus tambah lagi. Ini sudah selesai nih jenjang ngajinya di Sabilul Hasanah, lanjut Qur'annya. Semisal kok teman-teman santri kitabnya sudah selesai. Oh saya belum dapat Qur'an, lanjut Qur'annya. Qur'annya sudah selesai, oh belum dapat tafsirnya, tafsirnya lanjut. Oh, semisal sudah menikah, jangan kemudian berhenti, tidak. Setelah menikah, suaminya pro nih, suaminya bisa diajak kompromi, lanjut kuliah, oke. Setelah menikah lanjut jenjang kuliah. Jadi kita tetap lanjut terus mencari ilmu sampai kapanpun, baik santri putri maupun santri putra. Menurut saya tidak ada bedanya karena kita zaman sekarang sudah paham bahwa putri dan putra dalam hal ilmu tidak akan dibedakan sampai kapanpun. Putri perempuan juga bisa setara dengan laki-laki dalam hal ilmunya. Jadi teman-teman santri putri tidak perlu minder. Oh saya santri putri tidak bisa ngaji setinggi santri putra, tidak perlu demikian. Teman-teman putri bisa ngaji dan bisa adu argumen dengan santri putra selama ilmunya mumpuni. Jadi sekarang waktunya kita untuk membekali diri sebanyak mungkin. Semoga teman-teman diberikan kemudahan dalam proses mencari ilmu. Amin amin ya rabbal alamin. Jangan lupa kalau kita sudah berusaha, langkah terakhir adalah kita berdoa. Umi Azza selalu dawuh kepada teman-teman santri, kalau kita teman-teman santri yang lagi ngaji, jangan sampai lupa untuk sholat sunnah, witir. Dawuh beliau termasuk yang memudahkan dalam belajar dan memudahkan dalam menghafal itu adalah sholat witir. Umi Azza dawuh. Sehingga santri itu harus menyempatkan untuk qiyamul lail walau rakaataini, walaupun hanya 2 rakaat. Kita juga berusaha, tapi jangan lupa untuk meminta taufik kepada Allah, meminta pertolongan kepada Allah, karena ilmu ini semuanya milik Allah. Bahkan mungkin saya dengan Cak Ahmad bisa menyampaikan hal ini
Karena taufiknya Allah. Bukan karena ilmu kita berdua, bukan tidak ada ilmunya. Semuanya karena Allah. Jadi teman-teman juga perlu pahami hal itu. Kalau pingin ilmunya Allah, mintanya sama Allah. Kok sulit ngajinya, mintanya sama Allah. Jadi kalau teman-teman santri ini juga termasuk yang penting. Kadang di pondok itu kan kita ada yang pinter, ada yang mohon maaf agak sulit ya dalam belajar. Umi juga sering ngasih tahu ini kepada teman-teman santri. Ada yang ngafalin itu cepat, ada yang ngafalin itu lambat. Kadang ada teman-teman yang ngafalin itu baca sekali langsung hafal. Imam Syafi'i. Baca 3 kali langsung hafal. Baca 7 kali langsung hafal. Ada yang baca sampai 30 kali gak hafal-hafal. Ada. Bahkan saya juga punya teman demikian, sama. Menghafal Quran, 1 hari dia menghafal, cuman dapat separuh halaman. Saking sulitnya dalam menghafal. Ya sudah, introspeksi diri ya sudah. Doa ya sudah. Memang sama Allah itu diberi rizki, otaknya memang demikian. Memang diberi rizki segitu kemampuannya. Maka andaikan ada teman-teman yang rizkinya diberi Allah demikian, jangan berkecil hati. Umi Azza Dawu demikian. Orang itu kalau sama Allah diberi takdir, sulit dalam menghafal, kita perlu untuk tingkatkan husnudzon kita sama Allah. Oh, orang itu kalau ngafalinnya cepat, sekali baca hafal, 3 kali baca hafal, pahalanya dikit. Tapi kalau 30 kali baca baru hafal, pahalanya tentu jauh lebih banyak. Maka mungkin Allah lebih cinta sama orang yang sulit menghafal karena Allah ingin dia lebih mendekatkan dirinya kepada Allah. Semakin lama mendekatkan diri kepada Allah. Jadi kita perlu untuk banyak-banyak husnudzon sama Allah nggih. Kalau semisal delalah kebetulan di pesantren diberi kok kebetulan jatahnya yang agak sulit, teman-teman jangan sampai bersedih. Tandanya Allah lebih sayang kepada kita semua. Itu saja mungkin dari saya yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat dan semoga teman-teman diberikan kemudahan dalam mencari ilmu, diberikan kesuksesan dalam mencari ilmu. Amin amin ya rabbal alamin. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.